maksa soalnya ya. Promosikan. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Komsos Paroki Boro. Perkenalkan, nama saya Hana dan rekan saya Yovita akan membawakan satu segmen podcast dengan narasumber yang ciamik nih. Siapa tuh? siapa ya? Ini dia Romo Subiantara Putra Perdana atau yang kerap kita sebut Romo Subi. Baik nih, selamat malam Romo. Selamat malam Yofi, Hana. Mungkin sebelum aku dan temanku bertanya lebih lanjut tentang pribadi Romo, boleh nih Romo perkenalkan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Romo Romualdi Subiantara Putra Perdana. Itu nama panjangnya. Dan biasa dipanggil Romo Subi. Saat ini masih diberi kepercayaan untuk menjadi Romo Paroki Boro dan apa lagi selain nama? Apa ya? Asal saya, Ya, boleh asal. asalnya dari Magelang, Paroki Banyu-Temumpang. Terima kasih Romo. Lanjut ya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, tapi kita santai aja ya Romo. Yang pertama nih, coba Romo ceritakan kisah hidup Romo Subi mulai dari awal hingga akhir, hingga saat ini nih, perjalanan hidup Romo dari sebelum jadi Romo sampai sudah jadi Romo, gitu. Nah, Gitu. ya, silakan Romo. Ini pertanyaan yang sulit ya, menerangkan sebelum jadi Romo sampai saat ini. Saya itu ingat kisah hidup saya itu mungkin sudah umur 5 tahun. Kita mungkin lahiran aku udah ngerti. Karena ya jelas kalau anak-anak kan pasti ada momen di mana orang tidak ingat. Kalau mau kisah hidup saya. Ya tadi dari namanya sudah jelas ya. Namanya Subiantara Putra Perdana. Saya itu anak pertama. Dan kemudian dikaruniai 2 orang adik. Kebetulan kedua-duanya cewek. Jaraknya cukup jauh, 8 tahun dan 16 tahun. Jadi waktu itu saya punya adik kelas 4 SD. Kemudian adik kedua itu saya sudah di seminari. Maka adik kedua itu mungkin bayangannya adalah untuk menggantikan saya karena saya mau seminari. Dan tiba-tiba kemudian ketika di seminari ada kebiasaan kunjungan keluarga di minggu 2, kok orang tua saya nggak datang nih. Biasanya tuh paling awal ya. Kunjungan jam 9 itu bapak saya itu sudah datang jam 8 itu sudah booking tempat pakai tikar itu. Nanti itu tempat untuk seharian makan, tidur, pokoknya tekan sampai jam 3 sore itu biasanya baru pulang. Ini udah jam 10 nggak datang. Apa ini pada sakit? Dan seharian itu nggak datang, saya bingung. Dan pada akhirnya ketika bulan berikutnya, karena minggu kedua kunjungan, saya tanya kok kemarin nggak datang. Ibu hamil muda. Wah, berarti aku punya adik gitu ya. Dan itu pengalaman, aku ini sudah kayaknya orang tua saya sudah merasa kehilangan saya sehingga kemudian mencari ganti. Dan itulah yang terjadi. Itu pengalaman saya dengan adik-adik saya. Sehingga jaraknya jauh, keduanya cewek, dan yang kecil praktis tidak pernah mengalami hidup bareng dia. Jadi mungkin agak kaku-kaku lah dengan adik saya yang paling kecil itu. Karena saya sudah masuk seminari, di asrama dia baru lahir. Itu keluarga saya, bapak ibu saya petani di Magelang sana. Di sana memang penghasil padi, karena memang untuk sayur-sayuran belum bisa karena kurang tinggi, atau juga tanaman kering seperti timun, cabai dan tanaman-tanaman sejenisnya. Itu
keluarga saya. Lalu kalau apalagi pertanyaannya itu keluarga, terus Ya udah, kan itu sudah menceritakan Oh. keluarga dan itu menceritakan Romo waktu di seminari menengah. Hmm. Mungkin cerita di seminari tinggi setelah di seminari menengah. Ini kan belum, kan ketertarikannya kan belum. Gimana Oh sih? iya, boleh Romo ketertarikannya. Malah lagi menghubungi ya. Maklum, perdana loh. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh Romo silakan ya. Apa sih nyatasnya? Ini kan nggak ada cucuknya, ini kan harus dibolong dulu baru bisa dimasukin. Gitu. Proses ini didukung oleh teh tanpa merek. Ya. Oke, kalau ngomong soal tadi kan ketertarikan ya, ketertarikan menjadi imam gitu ya. Ya. Kok kau pengen ngerti apa ya? Jangan. Tuh, yang pengen tahu tuh nggak cuma saya Romo, banyak ini yang pengen tahu. Itu ada gorengan tuh bawah sini. Oh, Gorengan. minta tolong ya ini Mas Yanto. Anget tenggorokan. Wah, masih pakai plastik nih payah nih. Ini ada tempatnya nih. Hah? Buat. Lalu kalau pegang. Ya. Ngomong jadi apa? Tutup aja, tutup ya. Yanto. Itu tutupnya itu aja. Itu ya Mas Yanto. Yes, Jan. Propertinya nih kurang lengkap nih. Ditaruh sini aja dulu. Oke. Nah, kalau ngomong soal ketertarikan menjadi imam, saya sekarang menjadi imam Projo Semarang, diosesan. Saya tahusan tahun 2013. Kisah mau pengen jadi Romo, saya nggak tahu sebenarnya kapan ya. Pengen jadi Romo itu. Yang memotivasi apa mau? Kenapa Nggak ngerti. ingin masuk seminari? Nah, keinginan mau masuk seminari itu dari kapan Romo? Kalau soal ketertarikan, saya itu tidak tahu pasti kapan saya itu tertarik. Karena ada banyak kisah yang diceritakan pada saya oleh orang tua saya. Pertama, saya itu orang Magelang, agak gunung. Dan waktu itu, kota yang ada keramaian dan semacam ada mall. Nah, kalau di sini ada kemudian ada apa? Kuliah. Gedungan Purnama itu sudah seperti mall bagi saya. Dulu di Magelang itu ya kayak gitu itu. Ada yang namanya Gardena. Gardena itu adalah sebuah pusat perbelanjaan yang waktu itu ya sudah paling keren lah di Magelang itu. Nah, waktu kecil saya diajak ke sana. Kalau ada acara-acara khusus ulang tahun atau ya bosan di rumah, sesekali dia diajak ke Magelang. Sore berangkat, biasanya sampai agak malam, jam 7 baru pulang. Tapi biasanya sore berangkat. Nah, itu lewat di perjalanan itu lewat di depan Seminari Mertoyudan, Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Katanya waktu itu saya tidak begitu ingat karena kan tadi saya ngomong kan ada waktu di mana orang itu tidak ingat. Mungkin waktu itu masih umur 3 tahun atau 4 tahun. Kata bapak saya, ketika lewat di seminari itu, saya bertanya, itu kok ada anak-anak, ada mas-mas kok rambutnya panjang-panjang, gondrong. Apakah betul atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi itu yang diceritakan. Lalu bapak saya bilang, itu mas-mas yang sekolah di seminari. Katanya lagi, terus saya bilang, aku pengen gondrong kayak itu. Lalu bapak bilang, ya nanti masuk seminari dulu kalau mau gondrong. Katanya begitu. Itu yang diceritakan pada saya. Tapi saya nggak ingat. Waktu itu mungkin ya ada di usia di mana kesadaran itu belum bisa masuk dalam memori. Lalu kemudian perjalanannya ya saya seperti anak-anak pada umumnya. Kalau ditanya mau jadi apa ya, jawabannya menjadi Power Rangers kan. Jadi kan anak-anak kan gitu.
mau jadi apa ya, Power Rangers atau Satria Baja Hitam waktu itu. Sekarang Kamen Rider ya kalau ya. Dulu ada selalu film-film superhero itu selalu akan menjadi apa namanya ya, role model dari anak-anak. Ya saya juga pernah di masa-masa ya kayak gitu kan ya, masa gitu. Dan ya pada umumnya anak-anak lah kalau ditanya itu ya seperti itu. Atau juga muncul cita-cita yang serius menjadi pilot. Nah, biar jadi pilot itu harus dipelesetkan pipine alot gitu. Pipine alot itu ngopo. Menjadi dokter, ada menjadi menteri, ada menjadi presiden. Saya lupa, Katolik kan ya, nggak bisa jadi presiden ya ternyata ya. Waduh. Ya kan mau gitu kan. Lah, itu yang kemudian tumbuh dalam masa kecil saya. Cita-citanya ya pada umumnya anak-anak. Tetapi suatu ketika entah apa yang merasukiku gitu. Saya kan waktu itu mungkin persiapan mau komuni, jadi kelas 4 ya. Kami dikumpulkan di aula wilayah waktu itu, wilayah Santi Yusuf Wonokerso, itu calon-calon komuni. Dan waktu itu Romo Smith SY kalau tidak salah. Itu kemudian datang ikut dinamika dengan kami, lalu masing-masing ditanya, kamu mau jadi apa itu? Ya sama seperti anak-anak pada umumnya, tapi waktu itu sudah agak gede, jadi sudah tidak menjawab menjadi Power Rangers ya. Jadi yang ditanya ya ada yang menjadi menteri, pengen jadi pilot, dan rata-rata tidak ada yang jadi petani sih. Yang meskipun anak-anak petani, tidak ada yang pengen jadi konten kreator karena waktu itu nggak ada kan? Belum zamannya kan. Nah, entah kenapa waktu itu saya kemudian kepengen agak keren jawabannya. Kemudian jawaban saya sama kayak teman-teman, jadi menteri, presidennya lurus, negarane piro gitu kan. Lalu saya mikir yang agak nyeleneh aja lah. Nggak tahu kenapa waktu itu terpikirkan. Lalu saya mengatakan saya pengen jadi Romo. Nah, kata-kata saya pengen jadi Romo itu di apa namanya? Diingat oleh Romo Smith itu. Lalu kemudian diceritakan kepada orang tua. Ya pasti gitu kan kalau ada anak mau ditanya menjadi suster atau bruder, nah itu langsung kemudian diomongin sama orang tua. Itu hal yang biasa. Imam pada umumnya gitu itu. Saya juga begitu, ada anak yang bilang mau jadi Romo, tak omongin orang tua nih, niki mau jadi Romo loh ini, silakan dibimbing gitu. Nah itu juga sama. Orang tua saya dikasih tahu oleh Romo itu, tetapi juga tidak dibahas. Sampai kemudian itu kan kelas 4 SD ya, sampai kelas 3 SMP. Tapi waktu itu ya pernah agak jadi reference oleh orang-orang di sekitar saya, ini pengen jadi Romo. Oh Romo itu jadi apa? Dia nggak punya bayangan. Karena kan selalu berkembang melihat apa itu kan terus jadi pengen. Ada yang melihat itu kok ada polisi, ya kemudian pengen jadi polisi. Lihat di TV menjadi umumnya menjadi pengusaha, pengen jadi pengusaha, itu selalu berubah saya kira. Nah, di kelas 3 SMP awal waktu itu saya ikut drum band. Mau ikut 17-an kalau salah. 17 Agustus itu kan berarti di semester pertama ya? Iya. Nah, di Agustus sudah pertama. Lalu kemudian sudah ada pamflet untuk masuk ke seminari. Jadi ada di sekolah itu ada semacam poster gitu. Nah, bapak saya yang kemudian waktu itu ngantar saya ikut drum band itu bilang ke saya itu sudah ada pendaftaran seminari, katanya dia mau pengen masuk seminari. Padahal waktu itu sudah tidak ada bayangan menjadi imam masuk seminari. Waktu itu saya sudah pengen jadi sopir.
Sopir. Sopir apa? Sopir bis waktu itu. Lintas kota, lintas wilayah. Nah, karena waktu itu kan saya sering kali naik kendaraan besar karena bapak ibu saya itu di Jakarta. Bapak ibu itu bapak itu kelas 2 SD sudah di Jakarta, merantau. Ibu itu saya kelas 4 SD. Ibu muncul ke bapak. Jadi saya setiap kali itu kalau liburan berangkat sendiri. Oh, karena itu ya berarti. Jadi sudah terbiasa dengan kenek dan sopir. Karena oleh simbah saya itu kalau sudah liburan itu diantar ke terminal, Mas Titip ya iki didukin ke terminal kono gitu. Jadi itu sendirian, berangkat sendirian, pulang sendirian. Terbiasa. Sehingga kemudian melihat sosok sopir itu, wah ini keren nih. Bawa kendaraan yang begitu besar. Ya, pokoknya keren aja. Dan itu kemudian yang menjadi cita-cita terbaru waktu itu. Yang 3.0, ngomong cita-cita kok 3.0. Pokoknya itu yang sudah menjadi keinginan saya. Tapi bapak saya kemudian menunjukkan bahwa ada poster pendaftaran itu. Ya saya hanya bilang, yo besok tak pikir, besok saya pikir. Padahal sudah tidak ada bayangan untuk masuk seminari. Waktu itu kemudian saya diajak oleh teman untuk, yuk daftar yuk untuk ke seminari. Ada 2, saya dengan teman saya. Pada akhirnya karena ada temannya, saya mau mencoba. Jadi tanpa bayangan menjadi imam ya, pokoknya mencoba lah. Otomatis setelah SMP itu kan harus masuk ke SMA kan ya. Masa mau masuk ke hatimu kan nggak mungkin kan. Lalu kemudian Bahaya ya guys. Masuk ke SMA, daftar masih sekitar bulan September kalau nggak salah. Mengambil formulir, mendaftarkan. Kebetulan kami berdua kan ada waktu ada tiga tahap tes tertulis, tes wawancara, lalu kesehatan. Tes tertulis kami dua-duanya lulus. Lalu kemudian ya sudahlah lulus kok, ya diteruskan aja, teruskan. Tes wawancara kebetulan lulus lagi. Mungkin jawabannya apa nggak tahu. Pokoknya ditanya ya, pokoknya dijawab itu aja. Lalu kemudian pokoknya saat itu tahu saya tesnya macam-macam di seminari itu. Ada yang ditanya minatmu apa, main musik, wah nggak bisa main musik ya. Terus ngapa ya? Pokoknya dengerin musik. Oh yo, lulus dong itu. Ya, lalu ya kalau mau paling tidak itu ya tipu-tipu dikit lah, kan? Kayaknya nggak kemudian ditanya kenapa mau jadi Romo, tapi dulu waktu itu pertanyaan adalah apa yang membuat kamu tertarik? Waktu itu yang tertarik ya saya melihat Romo itu ya ketok iki diajeni orang gitu ya, dihargai orang lain, jadi kemudian itu menjadi tertarik. Tapi pertanyaan saya nggak begitu ingat, tapi yang waktu itu saya ingat bahkan saya ketika tes itu ditanya kegiatanmu apa. Wah, waktu itu saya ikut taekwondo kan, dulu itu disuruh praktek loh waktu wawancara itu. Sekarang kamu ikut apa kegiatan apa taekwondo? Coba sekarang jurus satu TG1 gitu kan. Terus di depan Romo itu melakukan itu, ditanya sebentar sudah selesai. Dan kok lolos ya. Ini tanda-tanda nih gitu kan. Nah, ya sudah, terus habis itu setelah ada pengumuman lulus atau diterima, waktu itu masih bulan apa ya? Desember kalau nggak salah. Lalu kemudian saya pikirnya ya sudah diterima kok, tinggal tes kesehatan, daripada saya harus cari sekolah lagi kan itu. Ya ada di desa, mau sekolah yang baik di kota itu kan mungkin effortnya harus besar itu kan. Sehingga kemudian ya sudah diterima ya masuk aja. Dan waktu itu sebenarnya kalau boleh
diungkap, ibu nggak setuju.